Oke, ketemu lagi. Wah, banyak sekali ya update politik terbaru luar biasa. Ya, mungkin benar. Di dunia politik, nggak ada tuh namanya musuh abadi. Yang ada adalah kadrun yang abadi. Ya. Nah, sementara Surya Paloh itu sudah menentukan sikap partai, yaitu dengan mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Padahal, menurut analisa banyak orang, Anies itu secara politik itu diduga ya seperti punya apa ya istilahnya dendam ke Presiden Jokowi lah. Seperti punya rencana yang kejam mengalahkan Pak Jokowi itu, seolah-olah seperti itu. Tapi berhubung periode Pak Jokowi tinggal yang terakhir, maka Anies bukannya berlaga duel dalam Pilpres nanti mungkin harapannya, tapi bisanya ya mengambil peran apa istilahnya? Mengambil peran sebagai lawan, antitesa dari Pak Jokowi. Ambil peran berlawanan dengan Pak Jokowi. Soal mengurus Jakarta saja, apa yang dikerjakan Pak Jokowi dan Ahok dulu, Anies mana mau meneruskan. Nggak mau dia. Anies memilih jalan lain. Dan sekarang terbukti. Anies bukannya nggak mau meneruskan apa yang dikerjakan Pak Jokowi dan Pak Ahok dulu soal mengurus Jakarta. Tapi kayaknya Anies memang nggak tahu gimana cara nerusinnya. Dia ternyata nggak ngerti cara nerusinnya. Maka memang Anies bukan penerus Pak Ahok, apalagi Pak Jokowi. Karena dia nggak tahu cara nerusinnya gimana gitu loh. Hunian murah bagi warga miskin. Pak Jokowi dan Pak Ahok memilih menyewakan rusun dengan harga yang sangat murah. Ya, kalau nggak salah sekitar Rp10.000 per hari. Anies beda lagi. Dia mau bangun rusun tanpa DP. Tapi nggak bisa. Karena kalau toh bisa, konsumennya bukan warga miskin. Mana ada warga miskin gajinya 14 juta per bulan? Emang gubernur miskin prestasi kan bukan? Iya, artinya apa? Anies memang nggak ngerti cara meneruskan pekerjaan yang sudah terbukti baik di masa sebelumnya. Nggak ngerti kok sombong. Belum lagi soal kebijakan penggusuran. Terus apalagi reklamasi, banjir, normalisasi sungai, dan banyak lagi. Anies nggak mau meneruskan apa yang sudah dilaksanakan oleh gubernur sebelumnya. Ya sebenarnya bukan nggak mau, ya itu tadi, nggak bisa. Ya karena gengsi dong ya, misalnya tanya ke gubernur sebelumnya, tanya ke Pak Jokowi jelas gengsi. Tanya ke Pak Ahok, ya takut lah, takut dibilang goblok. Ya. Nah, dengan prestasi Anies yang nggak seberapa, tapi pendukungnya ributnya luar biasa itu, ya mau nggak mau, kan sekarang Nasdem yang ketempuhan. Nasdem ini kayak orang kalau beli baju online. Gambar di displaynya itu bagus banget. Begitu barang sampai, begitu barang dikirim, COD lagi. Ternyata nggak sesuai. Kainnya kusut, bau apek lagi. Mungkin kenapa Nasdem mendukung Anies? Ya karena awalnya dapat info dari marketing bahwa ini barang bagus, bos. Katanya begitu. Begitu paket sampai, nggak taunya ruwet. Iya, dulu Nasdem kan sangat vokal ya. Vokal banget mengkritik Anies, nggak bisa kerja lah. Katanya, inilah itulah, remuk lah pokoknya Anies di mata Nasdem. Lah kok saat deklarasi mendadak bilang bahwa Anies adalah pilihan terbaik. Tapi yang menarik adalah setelah aksi apa istilahnya aksi buru-buru deklarasi kemarin, saya duga Nasdem ini kaget dengan sambutan publik yang kesel, geram, dan langsung memberi stempel bahwa Nasdem ini nggak konsisten dengan visi misinya sendiri. Bahkan Nasdem juga dijuluki sebagai Nasdrun. Saya meyakini elit Nasdem kaget. Ternyata benar kata netizen ya, Anies ini banyak masalah. Iya, mungkin karena cinta ya, apalagi cinta pertama itu segalanya indah. Orang lain nggak ada yang digubris. Ya kan dikasih tahu begini, oh sudahlah yang penting kita punya capres yang bukan kader partai dan
dalam keadaan jomblo partai, oleh karena itu udah kita embat duluan, ya kan. Karena memang Nasdem ini dikenal apa-apa duluan, ya. Dulu ikut dukung Ahok itu juga duluan, bahkan waktu deklarasi Pak Jokowi juga dia duluan mendukung, ya sekarang duluan Anies. Saya bayangkan ya, Surya Paloh panggil Anies, saya bayangkan, lalu bilang, Mas Anies, Anda sudah saya kasih kendaraan partai, manfaatin, gunain, pakein. Soal duit gampang. Kalau ada ya bagiin. Saya bayangkan. Ya, sedekah maksudnya. Mas Anies, partai telah saya perintahkan untuk mendukung Anda. Tapi Nasdem saja kan nggak cukup suaranya. Tolonglah abangmu ini, kelilinglah, temui para pemilik partai, salamin mereka, peluk mereka, kecup mereka. Kecup hatinya maksudnya, Abang, ya. Supaya mereka mau berkoalisi tanpa banyak tanya. Apalagi kalau tanya mahar. Bisa jadi begitu ya. Maka kemudian Anies keliling ke partai-partai, ke Petamburan, ke pelosok-pelosok, cari dukungan. Kirain keliling nyamperin warga Jakarta minta maaf karena nggak bisa kerja. Nah, kalau Nasdem mendukung all out bahkan mengendorse full team ke Anies, bagaimana nasib komitmen Nasdem di koalisinya Pak Jokowi? Apakah enak masih berada di lingkaran yang saya duga dalam konteks ideologi sudah berbeda arah? Dulu ketika Nasdem tuh full mendukung Ahok, kami meyakini inilah apa yang disebut sebagai Nasdem restorasi Indonesia. Membela figur yang dikenal bersih, berintegritas, pluralis, dan korban politik identitas. Ahok. Kenapa sekarang justru sebaliknya? Seolah mirip dengan Anies. Nasdem ini kok kayak haus dengan ludah sendiri. Maka nggak heran kalau sekarang muncul desakan mundur untuk menteri-menteri Nasdem. Karena sepertinya lebih nyaman bersatu dengan para oposisi ya, kayaknya Nasdem ini. Bahkan di hari pertama setelah deklarasi saja, elit Nasdem itu sudah ada yang berani nyinyirin Pak Jokowi. Itu energi nyinyir berasal dari mana? Kalau bukan karena dari deklarasi bahwa Nasdem mendukung orang yang jelas-jelas berseberangan dengan Presiden Jokowi. Maka kemudian sekali lagi sangat masuk akal kalau desakan agar jatah menteri diberikan ke partai koalisi yang lain, yang jelas-jelas masih setia. Main dua kaki itu mungkin wajar dalam politik, tapi kan capek. Apa jadinya kalau misalnya saya membayangkan kebijakan para menteri dari Nasdem yang sekarang ada di kabinet Pak Jokowi misalnya, lantas perlahan ya sejalan dengan kebijakan partai, yaitu lebih mengarah ke grooming figur capresnya atau mengarah ke kebijakan yang pro kepada pencapresan kandidatnya. Itu bisa saja terjadi. Misalnya, bisa saja kelak terjadi misalnya Menkominfo mengarahkan pasukan sosial medianya untuk membela Anies. Atau Menteri Pertanian mengarahkan kebijakan juga condong ke sana. Atau di kementerian lain yang kadernya kader Nasdem, yang menterinya kader Nasdem. Publik tuh layak curiga, ini politik, semua bisa terjadi. Yang kemarin kawan bisa jadi lawan. Yang kemarin seolah nasionalis, pagi ini bisa saja deklarasi dukung aktor utama politik identitas. Ya, apalagi Anies ya, yang hobi berdebat dengan pernyataannya sendiri. Dia aja mendebat kata-katanya sendiri, apalagi kita yang dengar. Seperti kemarin, Anies bilang soal banjir. Mungkin karena udah nyerah, tapi malu mengakui, sampai belepotan ngomongnya. Yaitu ketika ia bilang, banjir adalah akibat dari air hujan yang turun bersamaan. Ampun. Ya emang. Kalau turunnya ngantri itu namanya air dari toren. Ya bahkan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto itu menyinggung bahwa banjir usai pencapresan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Partai Nasdem. Disinggung. Tapi lantas elit Nasdem ini yang namanya Bestari Barus
itu langsung pasang badan. Kebayang ya, kalau elit Nasdem yang sekarang jadi menteri juga melakukan hal yang sama. Padahal mereka masih berada di kabinet. Jadi meski kita tahu bahwa urusan reshuffle kabinet memang adalah mutlak haknya seorang presiden. Tapi sebagai rakyat jelata, rakyat awam, tentu kita bebas bersuara. Seperti juga Nasdem yang bebas dukung orang yang secara prinsip pelayanan publiknya sudah jelas-jelas berseberangan dengan Presiden Jokowi. Padahal dia gubernur aktif dan itu ada di bawah koordinasi presiden. Kita juga tahu saat ini hubungan Nasdem dengan PDIP memang sedang nggak asik. Maka politik juga harus satunya kata dan perbuatan. Jangan statement-statementnya anti Jokowi, keputusan-keputusan partainya seolah anti Jokowi, tapi nyaman duduk manis di kabinet yang dipimpin oleh Pak Jokowi. Masa gitu aja nggak paham? Saya Mas Jopray. Aman kan?